daerah-daerah dan ini sangat menarik sebetulnya karena agak jarang perjuangan yang sekuat ini dan sangat sulit ya. Apalagi sampai saat ini Mbak Uli dan kawan-kawan ini tetap berjuang di lahan yang tidak pernah bergeser ke tema-tema lain kecuali memainkan musik balada, termasuk Mas Ote ya, Bang Ote. Saya kira ini bagian yang kuat sekali karena di antara pemusik balada itu ada Leo Christie di dalamnya. Kemudian saya ingat sekali saya pernah menggelar acara, Mbak Uli pernah saya temukan dengan almarhum Gombloh ya Mbak Uli ya. Tahun berapa ya. tuh Mbak? Wah lupa ya, puluhan tahun yang lalu itu Mas. Seru sekali itu ketemu sama Gombloh. Mas Gombloh ini kan dulunya terkenal sebagai musisi dari Lemon Trees, dan Lemon Trees itu juga bagian dari pemusik balada yang banyak menyuarakan masalah sosial melalui lirik-liriknya. Kita ketemukan tuh menarik sekali karena yang satu itu adalah Mbak Uli sudah dikenal sebagai pejuang lingkungan, satunya itu karya-karyanya memang kuat sekali waktu itu. Dan Mas Gombloh dalam kondisi yang agak sakit ternyata masih mau untuk berdua manggung bareng dengan Mbak Uli. Ini juga cukup menarik sebetulnya. Dari kekuatan Uli Hari Rustadi itu tatkala waktu itu mengikuti atau diundang untuk mewakili Indonesia pada World Oriental Music Festival di Bosnia. Ini sesuatu yang luar biasa sekali karena kontaknya adalah lewat online atau lewat undangan itu lewat email agar Indonesia bisa mengikuti satu kompetisi tingkat dunia ini di Sarajevo dan di Bosnia, dan negara ini negara yang sempat ada kerusuhan masalah agama waktu itu dan tapi ternyata penyelenggaraan festival itu cukup menarik dan Indonesia mendapatkan penghargaan adalah penampil terbaik. Saya kira ini kekuatan yang harus kita syukuri karena begitu nama Indonesia mengikuti kompetisi di luar negeri, selalu orang akan berbicara ini siapa wakilnya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia itu selalu warna etnisnya itu selalu keluar. Dan Uli Hari Rustadi waktu itu tidak sekedar tampil dengan liriknya Mbak Uli. Apa Mbak? Judulnya apa Mbak waktu itu Mbak? Musim tanam. Iya, musim tanam. Iya, di mana lagu ini sendiri sudah mewakili tentang kekuatan pada aspek lingkungan hidup. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah kostumnya itu sendiri Indonesia banget gitu. Nah, hal macam inilah yang menjadikan kita bangga sekali bahwa RBI ini juga memiliki satu role model adalah Mbak Uli ini sendiri. Dan kadang-kadang saya juga terkaget-kaget. Waktu itu saya pernah jadi juri di Kalimantan, tiba-tiba ketemu Mbak Uli. Mbak Uli itu di Kutai Kartanegara kalau nggak salah. Ya Mbak ya, ketemu di sana Mbak ya. Betul Mas. Dan acara-acara seperti ini kan kadang-kadang kan kita nggak disangka-sangka. Suatu saat ada undangan dari daerah-daerah yang terpencil karena tema-temanya itu memang cocok sekali dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama masalah lingkungan, dan itu memang pesan-pesan moral, pesan sosial Mbak Uli itu ada di lingkungan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kadang-kadang dunia sosial media itu menyebabkan antar negara itu tidak berjarak lagi. Jadi ada undangan dari Sarajevo, ini juga satu hal yang luar biasa sekali. Saya kira di sini ada Mas Oji, ada adik saya Paramita Rustadi bisa bercerita ini karena
Ini untuk memancing rekan-rekan yang lain untuk punya spirit yang sama dengan pimpinan kita semuanya. Ayo silakan, siapa dulu? Terima kasih Mas Ben. Sebelum terima kasih banyak. Tadi judul lomba yang diadakan waktu dulu itu Mas Ben, saya baru ingat nama lombanya adalah Baladat Tembang Merdeka kaki 5, ya kan? Oh, gitu. Yang Mas Gombloh datang, ya kan? Iya, iya. Oh, baik, iya, terima iya, kasih betul. Mas Ben. Terima kasih. Tidak lupa saya sampaikan bahwa di Rumah Balada Indonesia ini begitu banyak potensi-potensi besar lainnya yang Bunda sangat ingin bahwa ini bisa melanjutkan balada di Indonesia seperti apa. Di sini ada Mas Egi, ada Mbak Mita, dan halo Mas Ote, Assalamualaikum. Sudah hadir Mas Ote ya? Lengkaplah sudah kita punya penasehat di 4. Mangga siapa yang mau duluan penasehat dulu untuk memberikan masukan lagi. Mas Ben, terima kasih banyak apresiasinya. Ya, sebelumnya saya ingin berkomentar Mbak Uli. Yang paling menarik tadi adalah dorongan agar teman-teman di daerah itu membuat album atau minimal mini album lah antara 4-5 lagu untuk memiliki satu kepedulian pada lingkungan terdekat di sana, misalnya dari Pare-Pare itu bicara tentang masalah apa di sana. Nah, ya gini. Ini dibanyakin ya? Ini udah gini ya. Yuk, silakan. Baik. Terima kasih Mas Ben masukannya. Baik, barangkali ladies first, Mbak Mita, para penasehat, Mbak Mita mau memberikan saran-saran kami mana ya? Lagi nggak di Mbak Mita. Ada ya Mbak Mita? Ada di mana? Mbak Paramita ada ya? Apa Mbak Paramita? Ada tadi udah ada. Ada ya? Oh, ada, atau Mas mungkin hidup, Mas kamera, Egi dulu, Mas Egi. Silakan Mas Egi. Mungkin Mas Egi. Ayo Mas Egi. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Senang bisa ketemu di online ya. Pertama kali nih dalam sejarah RBI. Oke, tadi program yang dicanangkan ya, ada 2 yang saya tangkap menarik, yaitu album kompilasi dan album setiap RBI. Saya setuju dengan Mas Ben Leo tadi, tiap daerah membuat album, apakah itu mini album atau album yang tergantung tergantung kemampuan lah, kondisi ikonnya, nggak usah dipaksain, tapi ada sesuatu karya yang nyata gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa membantu menyebarkan, mengirimnya kepada kan kita ada YouTube-nya RBI. Betul. Nanti Instagram atau medsos lah paling tidak. Jadi semua nanti bisa menyebar gitu. Saya kira sementara itu program itu menarik, yang paling praktis dan menarik ya. Dan harus jadi gitu. Ya. Jangka pendek ya, tapi kalau jangka panjang nanti saja setelah COVID ya, setelah aman COVID-nya. Sekarang jangka pendek yang mungkin dilakukan itu oleh semua ya. Dan begini Mas Egi, mungkin sambil kita nunggu Mbak Mita atau Mas Ote, Bunda juga ingin sampaikan bahwa RBI ini insya Allah akan mempunyai program-program juga, misalnya untuk mendukung, membantu para baladers yang mempunyai bakat yang luar biasa, yang tentu ada tim seleksi dari RBI yang untuk kita bantu untuk mereka bisa buat rekaman ya, kita bantu itu. Sama-sama kita membentuk formatnya seperti apa, karena ini adalah rumah balada kita bersama, sehingga kita bisa, apabila ada yang penuh potensi daripada anggota-anggota kita ini, wajib untuk kita dukung. Setuju ya Mas Egi ya? Setuju? Ya, setuju Mas Ben ya? Baik, mungkin ini sambil tunggu Mbak Mita, bagaimana kalau Mas Ote dulu ini, penasehat kita nih. Ini kawan perjalanan saya dari masih muda ini. Halo Mas Ote.
Mas Ote. Ya, kembali. Mas Ote masih Tadi sama audio Mas kayaknya. Ote mana? Hah? Mas Ote nggak kedengeran suaranya. Audio. Nah itu. Kembali loh. Mbak Mas Minta Ote udah ada kembali loh. Dia problem nyari- audio di Mas Ote. Mas Ote, ada problem audio di Mas Ote. Jadi barangkali sambil menunggu kita mungkin bisa persilahkan Mbak Mita dulu ya, boleh ya sambil Mas Ote. Yang lain dulu, yang lain dulu. I'm happy to hear. Mas Ben sudah, Mas Egy sudah, Mas Ote Sudah. tadi ada problem audio di sini. Nah, udah bagus. Mungkin Ya. Mbak Mita dulu sambil nunggu. Ya, silakan Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Senang sekali saya waktu tadi Waalaikumsalam. kasih tahu saya ada halal bihalal ini ya, kita tahunya halal bihalal dan sekaligus diskusi barangkali ya tentang RBI atau misalnya musik balada di sini. Di Indonesia ini sudah sangat akrab sekali dengan kita. Semua yang tadi Mas Ben ceritain tentang Bunda, saya adalah saksi mata ya. Jadi, dimanapun Bunda berada, saya waktu itu masih kecil sekali, Mas Ben masih ganteng banget waktu itu, masih muda banget, menyaksikan semua apa yang ya Bunda Uli lakukan dari perjuangannya di musik, perkenalan dengan teman-teman, jadi semua yang menjadi teman Bunda Uli saat itu di musikalisasinya balada, yang mana saya selalu ikut sebagai apa ya, dalam muda divisi ya Mas Ben ya. Ya. Ya, dan di festival itu juga saya ikut, di mana aja saya ada. Jadi yang tadi pokoknya nggak usah panjang-panjang, yang tadi Mas Ben ceritain itu saya ada semua di situ. Iyalah. Kalau nggak ada bukan Rusadi namanya. Jadi memang itulah yang memang kita galang dari dulu. Artinya persatuan dan rasa kebersamaan itu memang sangat penting. Basically itu menjadi fundamental di dalam keluarga kita, lalu kemudian berkembang menjadi keluarga besar. Dulu kan ada sekolah musik divisi ya Mas Ben. Ya. Lagi kayak itu aku tadi lagi itu ini keren banget. Pada saat itu kita mulainya dari tahun berapa ya Mas Ben ya? Karena saya ingat dari tahun 79, 78, melodrama 78, Iya. Rumah Papa. Dan saya waktu itu juga ikut mendorong agar keluarga Rusadi ini juga menjadi bagian dari siaran saya di Radio Amigos waktu itu. Namanya adalah Paramita Rusadi. Dia ikut acara saya. Saya senang banget. Itu waktu itu masih SMP 12 ya nggak salah ya. Oke, iya betul. Yang lain udah mahasiswa, tapi ini adalah yang ikut siaran saya yang termuda waktu itu. Iya, alhamdulillah Mas Ben waktu itu menjadi idola kami semua. Memang Mas Ben itu idola semua orang deh. Knowledge-nya di dalam apa sejarah musik itu jangan ditanya lagi. Kalau it's like a dictionary, kayak kamus berjalan gitu. Jadi kalau kita mau tanya tentang Mas Ben, ya Ben Sleo langsung tentang tentang musik apa aja, coba aja tes sekarang, tahu. Jadi kita tuh bukan cuma di musik balada aja, di musik pop. Oke. Baik ya. Bagaimana? Kalau boleh usul sekarang yang dari daerah di luar Mas Ote, siapa itu? Dari Gini, Surabaya? Mas Ote dulu karena penasehatnya biar ada. Mas Ote udah siap dulu ya. Ada Mas Pak. Ote, Tadi ada permasalahan audio. Ada. Mbak Mita terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kalau masalah audio dari tadi silakan saya ngomong apa. Ya, silakan Mas Ote. Audionya Mas Ote belum dinyalakan itu. Oh, belum nyala? Iya, masih mute. Diklik aja. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Ote. Salam.
Saya mohon maaf nih, saya terlambat nih. Ya, ada agak kesulitan tadi untuk gabung. Mungkin audionya yang saya terlambat sekali. Saya mau nyinggung, kira-kira apa yang harus saya sampaikan, apa topik yang sekarang? Karena saya benar-benar baru masuk, audio baru terima semuanya. Gimana Mas Ben, Mbak Uli, semuanya selamat malam, Mbak Nita, Mas Ben, Leo, Mas Egi, semuanya. Bang Ote, kita berangkat dari sini aja, bahwa Anda juga bagian yang paling melihat banyak perkembangan dari musik balada yang dipimpin oleh Mbak Uli Harirusati ini. Ternyata banyak karya-karya lagu yang Anda ikut bermain di karya-karya lagunya Mbak Uli juga. Silakan Mas, dari situ aja, jadi nyambung nanti ya. Oh gini, saya sendiri, saya sudah mengetahui sosok Mbak Uli itu sejak dari album pertama beliau. Saya masih di Makassar. Saya masih di Makassar tahun berapa ya, album Pelita Dalam Gulita itu ya. Kalau nggak salah itu album pertamanya Mbak Uli. Saya mengenal sosok Uli dari situ. Saya menyimak, mengulik lagu-lagu beliau itu dan basic balada yang punya latar belakang klasik yang sangat kuat, bagaimana liriknya juga bagus. Pada waktu itu, kalau menurut saya musik Uli Sigar Rusadi itu memang sangat di depan dibanding dengan musisi yang ada pada waktu itu. Saya sudah mengenal Uli di tahun-tahun itu, dan setelah sekian tahun kemudian saya bergabung sama Leo Kristi. Saya pernah manggung sama diri, pernah hari Uli Leo waktu itu. Di situ saya lebih banyak mengenal Mbak Uli dan bahkan pernah bermain-main bersama dengan Mbak Uli sendiri di beberapa lagunya. Itu yang saya pikir yang awalnya saya mengenal musiknya Mbak Uli ini. Kemudian kalau pandangan saya sendiri mengenai musiknya Mbak Uli, bahwa Mbak Uli itu melakukan terobosan yang luar biasa memang ketika itu musisi Indonesia masih bermain di pop-pop biasa, pop-pop yang umum, yang lagu-lagunya. Sementara Mbak Uli sudah lebih depan, sudah berbicara tentang fenomena-fenomena sosial, tentang kekayaan alam kita pada waktu itu, tahun-tahun itu. Jadi memang Mbak Uli ini karya-karyanya sudah lebih ke depan dibanding dengan pencipta-pencipta atau seniman-seniman pada waktu itu. Mbak Uli kan menulis lagunya sendiri, memainkannya sendiri, mengaransemen. Yang ada di dalam benak saya tentang kira-kira begitu Mas Ben. Ya. Oke. Mas Ben, sebentar. Ini kalau bisa juga kita bicara keluarga besar RBI ini ya. Ya, RBI. Ya, RBI. Tentang RBI, Mas. RBI ini rumah balada Indonesia. Malam ini yang sepakat untuk hadir adalah 20 kota, 20 cabang. Ini belum tahu nih, karena mungkin ada yang menyusul. Jadi mohon seluruh cabang bersabar untuk mendengar, karena ini adalah perjalanan progres daripada terjadinya rumah balada Indonesia ini, yang tidak mudah gitu. Seperti di sini bisa ada Mbak Paramita, susah sekali Mbak Paramita untuk ada di sini untuk ngobrol. Begitu juga Mas Egi, Mas Otek. Semuanya pada susah. Tapi saat ini semua kita berkumpul untuk rumah balada Indonesia. Oleh karena itu mari kita menyimak, mengambil hikmah daripada sikon COVID ini, mengambil manfaat daripada silaturahmi ini. Dan banyak masukan, artinya kalau tadi pendapat tentang Bunda, barangkali itu adalah pertanggungjawaban Bunda sebagai Ketua RBI, bahwa Bunda bertanggung jawab untuk menyelesaikan maksud dan tujuan RBI ini sampai tercapai nantinya. Ya. Oleh karena itu barangkali sekarang Bunda harap kalau bisa cabang, ini sudah masuk, cabang RBI yang masuk ada 23 malam ini, boleh kita tepuk tangan semuanya? Tepuk tangan dari sana semua, tepuk tangan buat 23 cabang RBI yang hadir. Belum masuk lagi, mungkin Papua menyusul. Baik, ini siapa cabang siapa dulu ya? Mungkin barangkali saya berikan kesempatan untuk cabang